Sehingga Bapak ini kan yakin bener bahwa kalau nanamnya golden atau golden boy ini pasti dapat panenan banyak. Kalau target itu Pak, saya 1 tahun itu ambil kontrak 20.000 ton. 20.000? Iya. Biasanya itu bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu? Iya. Masalahnya? Soalnya jagung itu murahnya bisa diprediksi, Pak. Berarti pabrik itu menerimanya itu di bulan-bulan tertentu, bukanya ya misalnya? Iya. Nggak setiap bulan berarti ada? Enggak. Biasanya pas buka itu di bulan apa saja, Pak? Biasanya di bulan 9, Bulan 9? 10, 11. 9 tanam? Enggak, tanaman bulan 8. Bulan 7 akhir. Oh, bulan 7 tanam, Ya. sehingga nanti bulan 9 panen. Ya. Pabriknya sudah buka. Buka. Sudah terima. Kemudian tanaman bulan 2. Februari. Ya, Februari. Berarti panennya April ya kurang lebih ya? Ya, April. Februari, Maret, April. Ya. April buka lagi gitu. Iya. Berarti pas di bulan-bulan itu, Pak, panenan melimpah ya? Melimpah itu, Pak. Banyak. Jadi kalau setiap bulan yang di luar itu ada tanaman juga? Tiap hari ada, Pak. Ada ya? Ada tiap hari. Cuma kalau di bulan-bulan itu kan prediksinya harganya itu Naik, malah turun? Turun. Oh, gitu ya. Di bulan-bulan yang tadi ya? Iya, yang bulan 9, 10, 11 waktu itu. Pabrik menerima buka setoran bahan ini ya, bahan bakunya itu, Ya. justru harganya turun gitu? Turun. Terus Pak Sutris ini punya sistem tersendiri ke petani kerjasama dengan Pak Sutris ini, misalkan kamu nanam nanti panen saya beli dengan harga sekian atau harga pasaran? Iya, Pak, saya sistem kontrak, Pak. Dengan petani juga kontrak? Kontrak. Kontraknya gimana, Pak? Paling murah 1.500. Kalau mahal ikut harga pasar, Pak. Maksudnya pokoknya nanti panen minimal diberi per kilo 1.500. Iya, paling rendah. Paling rendah. Iya. Terus waktu panen misalkan kok harga di pasaran naik, berarti ya lebih dari 1.500 dibeli. Lebih. Ikut naik. Kalau di pasaran turun, Di pasaran turun, Bapak ikut beli turun nggak? enggak, tetap 1.500 itu. 1.500? Iya. Waduh, kalau gitu kalau jagungnya nggak panen ya Bapak rugi dong? Ya, makanya itu saya pakai golden itu kan minim, kegagalan panen itu minim. Ya bener. Saya pancing Pak. Ternyata begitu kembalinya ya. Oh, berarti karena yakinnya pakai golden itu, yakin sekali bahwa nanti tetap panen dengan harga 1.500 tetap terjangkau. Iya. Oke. Tapi kalau tanam yang lain mungkin ya nggak berani ya Pak ya, nggak berani jamin harga. Tidak berani jamin, Pak. Soalnya penyakitnya itu jagung sekarang banyak, Pak. Bule itu, busuk batang itu. Kalau ya itu nyambung dari apa yang Bapak bicarakan tadi, ketahanan ini hama atau penyakit terutama di golden boy ini menurut Pak Sutris ini lebih kuat atau sama dengan varietas yang lain atau malah lebih rentan atau gimana Pak? Kalau kekuatan itu satu, golden kelebihan, Pak. Ini Ya, kelebihannya. kelebihannya. Bulenya itu tidak ada, Pak. Tahan bule. Mungkin ada tapi Ada tapi tidak berapa banyak. ya, bisa dihitung lah ya. Kalau masalah penyakit itu sama, Pak, sama aja, tergantung petani yang rawat. Nah, Pak, ini kembali ke pertanyaan yang lokal nih, Pak. Kalau tadi yang untuk pabrik, tadi kan sudah jelas ya, Pak ya. Ya. Setahun itu harus kontraknya itu 20.000 ton. Iya. Sekarang pertanyaannya kan Pak Sutris ini tadi sudah bilang punya segmen juga di lokal atau di pasar. Iya. Nah, yang pakai yang seger-seger itu tadi, Iya, iya. ya yang cantik-cantik lah ya. Iya. Pokoknya yang masih hijau, yang bagus, yang kondisi bagus, yang disukai di pasar lokal ya Pak. Iya. Pertanyaannya berapa sih Pak Supri biasanya itu menjual ke lokal itu ada berapa ton, kemudian
ekspornya kemana saja untuk yang lokal ini, yang jual di lokal maksudnya? Kalau di pasar maksudnya Ya, di ya. pasar. Kalau di pasar itu satu hari itu harus bisa minimal 12 ton Pak Per hari? per hari. Itu tadi per hari Bapak bisa menjual minimal 12 ton. Iya. 12 ton dijual ke pasar-pasar. Pasar. Di pasarnya hanya di lokalan sini atau ke luar daerah atau kemana saja, atau dikirim ke luar Jawa atau gimana? Luar daerah Pak. Luar daerah Bisa luar pulau juga. Gitu ya? Ya. Soalnya Bali, Gitu. Bali. Kirim sana. Terus Mojokerto. Terus daerah Jember sini. Berarti di luar Banyuwangi. Di luar Banyuwangi, Pak. Jadi pasar lokal yang ada di Banyuwangi itu juga sudah di apa istilahnya di store oleh Pak Sutris. Iya. Tapi juga store ke luar-luar daerah. Iya. Di luar Banyuwangi juga. Iya. Minimal harus jual bisa 12 ton, iya. per hari. Per hari. Itu di luar yang Bapak targetnya di pabrik ya, Pak? Iya. Tersendiri karena Iya. punya sendiri ya. Iya. Jadi harus ada panenan 2 macam ini Pak ya. Iya. Iya lah, Pak. Yang dituakan umur 75 sampai 80 Iya. yang menghasilkan yang seperti ini untuk pasokan ke pabrik. Iya. Kemudian yang di lokal itu yang masih seger-seger kayak gini minimal per harinya 12 ton itu tadi, Iya. Pak. Oke. Kemudian yang paling penting Pak, sekarang yang terakhir paling penting pertanyaan saya itu pastinya Pak Sutris, kemudian petani itu kan ujung-ujungnya kan untung tuh Pak. Iya. Jadi, menurut Pak Sutris sendiri itu apa sih untungnya menanam jagung manis Golden Boy ini kalau menurut Pak Sutris sendiri? Kalau bagi saya Pak ya, untungnya itu kalau nanam jagung manis Golden Boy, petani itu pasti untung. Soalnya pasti panen. Yakin ya? Yakin pasti Dalam panen. cuaca apapun. Dalam cuaca apapun. Karena setahu saya kalau jagung manis ini Ya. apapun itu di musim kemarau dengan di musim penghujan itu kan beda Pak. Ya. Tentunya. Itu nek Pak Sutris berarti yakin ya? Yakin Pak. Tetap panen ya? Panen. Walaupun tidak bisa sama ya. Iya. Lebih bagus di musim kemarau atau musim penghujan Pak? Sebenarnya bagus di musim kemarau Pak. Bagus musim kemarau? Iya. Terus kalau di musim penghujan pernah punya pengalaman gagal panen atau enggak? Ya ada tapi tidak banyak Pak. Pasti ada, setiap musim pasti ada kegagalan itu, tapi tidak banyak. Enggak banyak itu antara Golden Boy dengan varietas lain atau bagaimana? Kalau Golden Boy itu umpama orang 100 mungkin 3 orang, 5 orang paling banyak yang gagal Pak. Yang tidak panen. Yang tidak Karena panen. memang cuaca atau Cuaca, gimana ya. Alam lah, Alam, ya. iya. Dari 100 Orang. paling 3 atau 2-3 orang yang Iya. panen. Itu pun karena mungkin perawatannya yang Iya, kurang, perawatan atau kurang. atau ditinggal kerja yang lain. Ya. Tapi kalau varietas yang lain Yang di la- atas 100 misalkan gagalnya berapa? Bisa ada 40 Pak. Hampir setengahnya. Setengahnya. Soalnya bulenya itu Pak. Varietas ya. Iya. Oke. Yang bibit lain itu bulenya yang tidak nganu Pak. Berarti petani juga yakin sekali kalau nanam Golden Boy ini kan dia itu salah satu untungnya juga seperti itu. Iya. Itu bisa panen sehingga mungkin petani yakin juga itu apa ya, berani pinjam itu kan bisa apa mengembalikan pinjaman itu dengan panennya ini tadi. Iya. Terakhir Pak Sutris, pertanyaan terakhir. Saya dengar, bener nggak? Itu jagung Golden Boy itu istimewanya satu yang orang kadang itu nggak paham. Tapi Pak Sutris mungkin paham ya. Saya dengar itu kalau jagung varietas selain Golden Boy itu kalau sudah kisut ya kisut. Apa namanya mengkerut gitu loh Pak. Iya, iya. Tapi kalau Golden Boy ini katanya kalau di apa ya, di eskan atau di apa ya, itu bisa mengembang lagi. Gimana coba ceritanya? Bener nggak itu? Iya, dulu saya pernah punya pengalaman Pak. Waktu itu saya kirim bibit lain. Ya, Waktu itu lain ya. lain itu 1 truk. Suatu truk. Itu sudah kisut Pak, tidak bisa. Sudah mengkerut. Iya, Nah, dari sana dari pabrik dibuang Pak. berarti ditolak. Ditolak. Diproses sudah tidak Bukan- bisa.
bukan diterima tapi dengan harga diturunkan enggak? Enggak, sudah. Pokoknya nggak mau gitu ya? Ya diterima, diproses, tapi dikembangkan lagi itu enggak bisa Pak, tetap kisut. Tetap nggak bisa pulih lagi. Akhirnya dibuang. Dibuang sia-sia? Iya. Satu truk padahal berapa ton tuh? Itu sekitar 8 ton. 8 ton? Iya. Kalau 8 ton itu harga per kilonya berapa itu? 1.500. Kali 8 ton? Iya. Dibuang saja? Dibuang. Nah, terus pengalaman Bapak kalau Golden Boy? Saya pernah pengalaman Golden Boy. Itu waktu itu memang panenan saya memang banyak Pak. Satu hari ada 35 ton itu tiap hari Pak. Tiap hari ada segitu ya? Nah itu enggak kemuat semua. Istilahnya tidak bisa terproses dalam sehari itu. Itu ada yang sisa gitu ya? Sisa 3 hari sampai 5 hari Pak di rumah. Terus tak kirim, itu sudah kisut-kisut. Dikirim kemana? Ke pabrik itu Pak. Nyampe sana dibuka kisut. Tapi dicoba lagi sama pabrik itu, diproses, disisir, dimasukkan buak pendingin ya? Pendingin itu bisa ngembang lagi Pak. Keunggulannya itu Pak. Iya. Dari itu Golden Boy. Itu tadi Pak, berarti benar apa yang saya dapat info itu. Ternyata Pak Sutris ini juga punya pengalaman itu ya Pak? Iya Pak. Tetap mau menerima pabrik ya? Iya. Buang sia-sia. Enggak, kalau dari Golden Boy, biarpun udah kulitnya ibaratnya dibakar bisa, tapi tetap bagus dalamnya Pak. Itu ya. Oke. Baik. Terus ini pertanyaan tambahan. Nah, Pak Sutris sudah bilang banyak keunggulan Golden Boy ya Pak. Bapak sudah pengalaman sendiri, sudah ada di supplier atau pemasok bahan baku, apa itu industri bibilan atau pengolahan jagung manis sudah lama dipercaya tentunya ya. Iya. Tiap hari ada juga panen yang ke lokal segmennya. Pertanyaan saya, apa mau pindah varietas atau tetap bertahan gandrung jatuh cinta kepada Golden Boy Pak? Tetap Pak. Soalnya petani saya semua tak arahkan ke Golden Pak. Gitu ya? Iya. Geng. Berarti biar tetap untung gitu ya Pak? Tetap sama-sama untung. Uangnya kembali Pak? Iya. Petaninya untung, saya juga untung. Oke, berarti secara apa ya, membantu kesejahteraan masyarakat setempat juga Pak ya? Iya Pak. Oke Pak. Oke. Berarti ada nilai sosialnya juga. Baik Pak Sutris, terima kasih sekali sudah banyak berbincang-bincang. Sebenarnya ingin sekali Pak. Ternyata membicarakan masalah jagung manis itu banyak juga ya hal yang memang menarik gitu loh. Apalagi dengan varietas dari PT BC International Tbk cap kapal terbang yang namanya Golden Boy ini yang tidak ragu lagi. Ya berarti masyarakat di sini kan pengembangannya ini semua ya Pak? Iya Pak. Usaha ini ya Pak? Oke. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin sukses Pak Sutris. Ya, amin. Terima kasih semua informasinya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat BC tentunya, terutama yang petani penanam jagung manis. Iya. Mencontoh apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Sutris di sini ya Pak ya. Iya. Bisa ditularkan kemana yang lain Pak. Sukses selalu Pak Sutris. Ya, terima kasih. Sahabat BC, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Sutrisno seputar peluang jagung manis Golden Boy. Semoga obrolan kita bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi bagi sahabat BC dimanapun berada. Sampai jumpa di podcast berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komen, dan nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama BC Sahabat Petani. Nah, sebelum saya tutup ada pantun nih. Banyuwangi, bumi Blambangan. Golden Boy memang andalan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.